my channel. Jadi di sini aku bakal ceritain 1 bulan yang lalu dimana kami satu keluarga kena COVID ya. Jadi ceritanya dimulai sebelum Idul Adha. Jadi di situ mertuaku datang untuk ke kotaku untuk ketemu sama kita, sama anak-anaknya, untuk lebaran sama-sama gitu kan. Terus memang posisinya saat itu waktu mertua datang, dia posisinya emang agak sakit, cuman kita nggak terlalu mikirin kalau mertua sedang sakit COVID atau apa, karena di situ memang mertua cuma meriang, sakit kepala, demam, batuk-batuk sedikit. Terus sekitar 5 hari setelah waktu mertua datang itu sorry aku lupa ingat juga. Jadi 3 hari waktu mertua datang itu adik ipar, mertuaku sama kakak ipar sama suamiku mereka sakit. Nah aku nggak mikir yang aneh-aneh karena mereka tertular flu, batuk biasa kan. Terus 1 hari sebelum Idul Adha itu benar-benar posisinya suamiku drop. Jadi dia tidak ada tenaga untuk berdiri, untuk makan pun tidak selera. Terus kita kebetulan di situ bukan 1 hari deh, 2 hari sebelum Idul Adha. Nah jadi di situ kita ada undangan dari teman sahabat, dimana kita datang nggak enak karena di situ tiap acara kita mereka datang. Jadi akhirnya kita datang, posisi suami sudah benar-benar drop, tapi masih bisa untuk bawa motor perjalanan, meskipun itu jauh, perjalanannya sekitaran 1 jam. Jadi setelah itu esok harinya suami udah mulai mendingan, tapi akunya yang demam, mulai sakit kepala. Terus tuh aku kerjanya 1 harian itu cuman tidur, makan pun enggak. Nah pas besoknya itu suami mulai sakit lagi, dia mulai demam lagi, batuk-batuk, pilek. Nah aku pun gitu, pas besok harinya itu aku kedinginan, meriang, terus tuh bawaannya pokoknya mau tidur tapi posisi tidak makan. Jadi emakku kambuh ya, otomatis badan lemes kan. Besok harinya itu tambah lemas, suamiku nggak ada tenaganya, baring. Terus kami seharian itu. Nah mertua posisi juga sakit, cuman dia udah mendingan karena kan sudah hampir satu minggu lebih ya. Nah di situ terus hari ketiga, itu kan hari kedua ya, hari ketiga aku sakit, aku malamnya baru sadar kalau aku tuh nggak bisa cium, udah kehilangan penciuman. Untuk merasakan makanan juga udah mulai kurang. Sebelumnya tuh aku pikirnya biasa ya kalau orang sakit nggak kepengen makan, nggak ada rasanya. Ternyata itu mereka gandengan antara kehilangan penciuman dan kehilangan rasa. Nah aku shock dong, aku pikirnya selama ini aku cuma sakit aku sakit aja gitu, cuman ketular, pilek, batuk. Jadi di situ aku panik dong. Habis mandi, pas saat mandi aku ngerasain bener-bener sabun yang nggak ada baunya, bener-bener yang pasta gigi itu nggak ada baunya, semuanya nggak ada baunya. Jadi aku cium ini body lotion, itu aku tanya sama suami kan, ada keciuman nggak sama kamu gitu. Dia bilang ada, dia hilang penciuman enggak, cuma hilang perasaan, rasa lidahnya nggak ada rasa. Tapi aku udah hilang penciuman. Akhirnya aku mikir ini benar gejala loh, ini benar gejala. Jadi aku harus jaga anakku alhamdulillah sehat, kan kita takut ya. Terus aku sharing sama teman-teman gimana mereka yang sudah sembuh dari COVID. Mereka benar-benar 24 jam itu pakai masker karena jaga anak kan. Ada satu temanku itu anaknya juga sakit, dia demam, batuk, pilek. Nah anakku alhamdulillahnya enggak, padahal kita sudah hitungannya dari semenjak mertua datang itu sudah 1 mingguan ya kayak gitu. Jadi aku khususnya aku duluan, aku pakai masker, aku benar-benar jaga jarak. Tapi aku agak nyesal kenapa aku nggak se-aware itu dari awal.
Kenapa setelah hilang penciuman aku baru panik, karena aku pikir bener-bener ini cuma batuk biasa, cuma pilek biasa. Nah, jadi pas itu sekitaran jam 10 malam suamiku cerita, ternyata adik ipar itu dari kemarin sudah kehilangan penciuman, tapi dia tidak bilang, dia tidak cerita ke kita, sedangkan kita masih ada kontak sama dia kan. Nah, aku mikirnya gini, oh kenapa dia tidak bilang gitu, kenapa dia tidak bilang dari kemarin. Kalau namanya dia sudah hilang penciuman berarti dia gejala COVID. Tapi dia nggak mau bilang. Nah, akhirnya suamiku bilang, loh kok aku juga nggak ada rasanya ya, nggak bisa penciuman apa-apa. Nah, ternyata kita berdua di hari yang sama itu, padahal dia udah sakit duluan kan, kita terinfeksi mungkin di hari yang sama, tapi dia respon tubuhnya lebih cepat. Nah, jadi kami full pakai masker. Sampai besok harinya masih lemes. Itu untuk makan kita delivery, terus itu kan nggak ada rasa ya. Terus tuh suamiku dia lebih kuat dibandingkan aku untuk tenaga, karena dia nggak kambuh, emahnya ada kambuh. Nah, sedangkan aku sudah lemes karena emah muntah bawaannya. Terus ya dia masakin yang bisa aja kan, yang mudah. Dia masakinnya telur mata sapi pakai kecap, tapi itu cuman itu yang ada rasanya dan enak, yang bisa diterima sama perut kita, sama mulut. Jadi selama 2 hari suamiku yang masak, dia yang nyuci piring, dia yang nyapu. Dia masih, meskipun masih batuk, pilek, pusing, tapi dia masih punya tenaga untuk bergerak gitu. Kalau aku cuma di kasur. Nah, setelah itu mungkin itu sudah tuh ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekitar hari ke-5, ke-6 aku masih lemes. Padahal kita punya lauk di rumah, tapi itu benar-benar tidak ada rasanya, jadi kita tidak makan. Kita cuma beli telur, kita makan telur pakai kecap, karena rasa manis itu lebih keterima dibandingkan rasa pedas. Rasa pedas tuh cuma ngerasa panas di tenggorokan, sedangkan di lidah tidak ada rasanya gitu kan. Nah, itu masih hilang penciuman. Terus hari ke-8 itu aku baru mulai ada tenaga untuk berdiri, untuk nyapu rumah, meskipun sesak ya, meskipun masih sesak, masih pusing, masih lemes. Terus ya mau tak mau kan, kalau aku hari ke-5, ke-6 berarti suamiku sudah ke-8, ke-9. Nah, dia sudah mulai fit, hidungnya udah mulai kembali, dia sudah mulai bisa mencium lagi kan, penciumannya udah normal. Tapi aku masih belum ada penciuman sama sekali. Jadi aku ada orang kentut pun dari depan itu tidak tahu sama sekali kan. Nah, terus mau tak mau kan, karena beberapa hari udah seminggu lebih itu suami tidak kerja, jadi kita pakai uang yang ada aja gitu ya. Jadi di situ karena selama ini kita pakai duit untuk bertahan itu dari uang yang ada gitu, dari jualan, aku kan jualan online ya. Nah, jadi itu ya selama ini kita pakai. Setelah 1 minggu ya kita ngerasa ini waktunya untuk suami kerja, tapi aku pesenin sama dia, kita kan nggak tahu ya, kita mungkin masih jadi pembawa virusnya, jadi tolong jaga jarak sama orang lain. Benar-benar kita harus sadar diri kan, jangan sampai kita yang memberikan penyakit ke orang lain. Gimana kita bayangin kalau misalnya mereka punya keluarga yang sudah lansia, yang sudah tua, lalu kita yang secara sengaja atau tidak sengaja membawa virus, mereka bisa kritis kan, bisa sesak ya. Kita bayangkan kalau kita akan merasa bersalah. Nah, jadi di situ suami benar-benar sudah, alhamdulillah sudah fit, tapi dia masih sedikit batuk-batuk ya. Jadi dia kerja, terus aku di rumah sudah mulai kerja juga, udah mulai bisa ngerjain pekerjaan rumah, terus tinggal batuk-batuknya. Tapi aku masih hilang penciumanku tuh lama baliknya. Aku nggak nyangka juga sih, seharusnya kalau kita baru
dengan mulai kehilangannya kita bakal kembalinya barengan. Ternyata belum, mungkin karena aku juga lebih lemah ya. Kebetulan aku punya penyakit lain, aku juga termasuk orang yang dengan darah tinggi, tensinya itu selalu tinggi. Lalu aku juga punya hipertiroid yang selama 2 tahun ini belum sembuh. Mungkin itu yang bikin daya tahan tubuh aku lebih rendah. Masih batu-batu ya, jadi aku juga punya alergi sama udara debu gitu. Terus hari ke-10 ya, tapi yang aku benar-benar syukurin, yang bikin aku semangat, kenapa aku harus benar-benar sembuh. Aku nggak boleh putus asa ya. Aku percaya kalau semua penyakit itu bakal sembuh. Apalagi kami diberikan sakit ini benar-benar beratnya itu 5 hari pertama. 5 hari pertama itu benar-benar berat. Jadi aku juga udah pernah baca kalau misalnya kita benar-benar harus kuat, kita harus tingkatin imun, kita harus berobat di 5 hari pertama itu benar-benar harus khusus gitu. Apa sih namanya bahasanya, spesial ya. Kita harus menjaga diri kita spesial, mengobati diri kita lebih spesial. Jadi di situ alhamdulillahnya anakku itu tidak sakit. Jadi kalau kita itu sudah punya anak ya, sudah berkeluarga, itu yang dipikir itu anak. Kalau anak kita sehat, kita semangat. Lalu kita tuh cuma doanya tuh sehatkan anak-anak, karena kita bakal lebih cepat sehat kalau anak kita sehat. Mohon maaf ya, jadi di sini videonya aku putus dulu karena ada beberapa kesalahan teknis. Jadi nanti aku bakal bikin part 2-nya, di sana bakalan lebih lengkap beserta deskripsi